Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran pertama kita dan para jamaah sekalian bisa menyimak video ini sampai dengan habis, kemudian nanti bisa langsung kita praktikkan sama-sama. Di pelajaran pertama kita akan membahas tentang harokat. Harokat dalam Al-Quran kita akan mengenal beberapa tanda baca. Jadi harokat itu kita bisa katakan dengan tanda baca juga, yang mungkin beberapa kita sudah tahu bagaimana cara bacanya, tapi kita juga penting untuk mengetahui istilah-istilahnya. Yang pertama adalah fathah. Fathah adalah tanda baca yang terletak di bagian atas huruf hijaiyah, dan dia bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa berdiri tanpa adanya harokat yang lain. Nah, penyebutan fathah ini yaitu dengan vokal A. Vokal A. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah, maka kita harus membuka mulut kita atau membuka rahang kita. Ya, tentu secukupnya ya, tidak kemudian terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu rapat mulut kita sehingga jelas harokatnya menjadi harokat A. Jadi posisi rahang dan mulut ini membuka ke atas. Nah, kita bisa contohkan, kita bisa lihat gambar di samping ini, yaitu ketika harokat fathah mulut ini terbuka, tapi ilustrasinya ini terlalu terbuka, mungkin terlalu berlebihan. Nah, tapi pada intinya terbuka. A, ba, ta. Kita contohkan di huruf ini ya, ada huruf ba, kemudian ya, dan fa. Jangan kemudian kita tidak buka mulut kita seperti be, ye, fe. Nah, jangan malas. Maka kita harus membuka rahang kita atau menggerakkan rahang kita agar jelas huruf fathahnya atau harokat fathah. Kemudian ada juga beberapa huruf khusus yang nanti juga kita akan bahas, dia memiliki sifat tebal. Sehingga ketika harokatnya fathah, rahang ini tidak terlalu terbuka lebar, ya, tetapi tetap terbuka meskipun tidak terlalu terbuka lebar. Nah, kita ada beberapa contoh di sini. Nanti kita akan bahas juga beberapa huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf yang bersifat tafkhim, ya, tebal. Nah, salah satu contohnya yaitu di sini ada 3 huruf, yaitu ko, so, dan wo. Ko, so, dan wo ini tidak terlalu terbuka lebar seperti ko, nah, so, wo. Nah, terlalu terbuka lebar juga itu salah. Jadi karena dia tebal, nah kenapa dia bisa tebal? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab makharijul huruf. Tetapi beberapa huruf-huruf yang seperti kita ucapkan itu ada vokal O-nya. Nah, itu namanya huruf-huruf tebal ya. Seperti ko, so, bo, wo, wo. Nah, itu huruf-huruf yang kemudian kita katakan tafkhim, dan posisi ketika dia fathah itu pengecualiannya dia tidak terlalu lebar. Tapi nanti kita akan bahas sekali lagi di materi selanjutnya. Yang kedua kita ada huruf kasroh. Nah, kasroh di sini yaitu ketika harokat tanda baca itu di bawah huruf hijaiyah. Jadi dibacanya vokalnya i. Nah, posisi rahang dan dagu sedikit kita turunkan ke bawah untuk memperjelas vokal dari i-nya itu. I. Nah, jadi ini sedikit menyinyi atau tersenyum ya. Jadi kalau ada yang punya lesung pipi ini pasti terlihat. Maka i itu harus kita perjelas, jangan e. Nah, nanti kalau terlalu tidak jelas i-nya, maka nanti akan tidak jelas juga harokat kasrohnya. Seperti bismillah. Nah, kita sering mendapati banyak sekali anak-anak yang kemudian mengucapkan bismillahnya itu karena bacanya bareng-bareng jadi ngasal. Bismillah. Nah, harusnya bismi. Nah, ini sedikit tersenyum seperti
yang ada di gambar ini ya. Meskipun giginya tidak rapat ya, tidak seperti gambar ini rapat, tapi ilustrasinya mungkin seperti ini, tersenyumnya kita lihat, tapi giginya jangan jangan seperti itu juga. B ya, sesuai dengan nanti makharijul hurufnya. Nah, kita lihat di sini khi, li, ti. Nah, khi, li, dan ti ini juga termasuk huruf-huruf tafkhim. Jadi ketika dia dibacanya kasroh, ya dia tetap ada sedikit tebalnya, tapi tebalnya berkurang. Jadi bukan khi, tapi khi, ya tetap tebal. Khi. Kemudian bukan di, tapi di, ada tebalnya. Bukan di, tapi di. Nah, beda ya antara di dengan di. Nah, tebalnya itu nanti kita akan pelajari bagaimana teknik tebalnya. Kemudian play, bukan ti. Nah, beda. Play sama ti ya. Jadi po ketika dia kasroh harokatnya po menjadi play. Nah, tebalnya itu tetap tapi berkurang sekali lagi. Kemudian ini yang biasa ti. Nah, jadi beda. Kalau kita menyebutkan huruf po tadi kasroh tanpa tebal, maka dia akan mirip dengan huruf ta yang dikasrohkan menjadi ti. Nah, beda antara ti dengan toi, ti dengan toi. Ya. Kemudian juga huruf shi, ni. Nah, ya shi, ni. Nah, ini bisa kita praktekkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah bisa di pause dulu videonya, kemudian dipraktikkan. Kemudian ada harokat dhammah. Nah, harokat dhammah ini yang kemudian seperti melengkung ya, seperti melengkung di atas, dan ia selalu di atas huruf tentunya. Nah, penyebutan vokalnya itu u. Nah, u-nya di sini, ini posisi bibir kita ini harus maju hingga membentuk o ya. Jadi u. Nah, di sini o-nya maksudnya ada sedikit lubang yang kecil seperti bentuknya bulat. Nah, seperti di gambar ini sebetulnya tidak bulat, hanya saja ditambahkan di tengahnya itu seakan-akan bulat. Bagaimana cara bacanya? Di sini ada contoh huruf-hurufnya, beberapa huruf. Kita mulai dari yang ungu terlebih dahulu. Ku, ju, zu. Ku, ju, zu. Jadi harokat dhammahnya, u-nya itu harus jelas dan hingga bibir kita maju. U, su, ku. Nah, ku, ju, zu. Nah ya. Kemudian yang tebal juga ini, yang sebelah kanan ini tebal. Ini juga harus ketebalannya juga harus jelas. Jadi lu, ku, lu, ku. Nah, jadi dia tetap tebal. Sekali lagi kita belum belajar bagaimana teknis tebalnya, tapi nanti insya Allah kita akan belajar. Kita belajar dulu cara penyebutan dhammah, kasroh, dan juga fathahnya ya. Jadi fokus ke situ, ke tadi fathah, kita harus buka mulut kita. A, ba, ta. Ketika kasroh kita harus sedikit tersenyum, ya, sedikit menyinyi untuk memperjelas vokal i-nya. I, si, ji, play, zi, khi. Nah, itu harus jelas. Jangan melintir-lintir ke e atau e ya, dan lain sebagainya. Pokoknya harus i. Kemudian harokat dhammahnya harus u. U, bibir kita maju. Semua huruf berlaku. Ketika dia dhammah, semua huruf harus maju bibir kita, ya. Jadi harokat dhammah itu penyebab bibir kita maju, ya. Selain nanti huruf-huruf atau makharijul huruf-huruf yang keluar dari bibir kita. Nah, kemudian huruf-huruf harokat yang lainnya, ini ada tanwin. Ya, tanwin ini adalah penambahan vokal konsonan n ya. Jadi huruf harokatnya nanti akan ditambah dengan n di akhirnya, tapi mengikuti harokat aslinya. Hanya saja ketika fathah yang tadinya satu garis menjadi dua garis. Jadi dua garis dibacanya bukan a lagi tapi an. Nah, ada konsonan n di sana. Kemudian in kasroh menjadi in,
Ya, ada konsonan N di sana, dari I menjadi in, kemudian un, ya dari U menjadi un, ada konsonan nun di sana. Di sini contohnya yang fathah, kita bisa sebut dengan fathah tanwin, kita juga bisa sebut dengan fathah tain, ya sama saja fathah tanwin atau fathah tain. Ini misalnya di sini huruf H menjadi han, san, san, kemudian yin, rin, ain, kemudian yang dhammah tain, nun, fun, bun. Nah, itu. Jadi ada konsonan N di sana. Untuk penyebutan vokalnya mengikuti vokal tadi fathah, kasroh, dan dhammah, a, i, u-nya. Kemudian di sini juga ada harokat tasydid. Harokat tasydid ini tidak bisa berdiri sendiri. Harokat yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan kenapa dia tidak bisa berdiri sendiri? Karena dia membutuhkan harokat-harokat lainnya. Ya, harokat fathah, kasroh, atau dhammah. Jadi tidak bisa satu huruf itu hanya tasydidnya saja. Ya, tapi tidak ada harokatnya, tidak bisa. Jadi dia membutuhkan harokat untuk membentuk vokalnya dia. Untuk membentuk susunan vokalnya dia. Di sini contohnya, huruf tasydid ini sifatnya dia ditahan, tapi bukan mati. Artinya dia bukan kemudian huruf mati, tapi ditahan. Misalkan kita lihat contohnya di sini ada saburatun, sabu, jadi sab, nah itu ada masih mengalir suaranya. Saburatun, kemudian amman, amman, kemudian tabat, tabat. Nah, itu tasydid ya. Jadi tasydid ini lambangnya seperti angka 3 yang dimiringkan. Ya, itu kita biasa lihat di harokat lafadz Allah, itu lamnya ada tasydidnya karena lamnya ditekan. Bukan Allah, tapi Allah, Allah, bukan Allah, Allah. Nah, kalau Allah itu lamnya tidak ada tasydid. Tapi kalau Allahu, Allahu, lamnya ditekan, maka dia berharokat tasydid. Kemudian yang terakhir ada sukun, atau ada sukun yang biasa kita sebut dengan harokat yang mati, sehingga dia menyebabkan sebuah huruf menjadi huruf mati dan vokalnya tidak disebut, ya. Jadi hanya bunyi konsonannya saja. Nah, pada huruf mat atau panjang, ini sukun menjadi penyebab terjadinya mat. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh dari sukun ini ya. Sukun ini pada contoh mat, ya ini masih sama contohnya seperti sebelumnya. Ya. Jadi ada ba yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Jadi dhammah bertemu waw sukun, maka dia menjadi huruf mat, menjadi panjang. Sabu, bu. Nah, bukan saburatun, tapi panjang. Saburatun. Kemudian juga yang paling akhir itu taknya yang sukun. Tabat. Nah, tabat. Nah, tak kenapa bisa ada anginnya sedikit? Tabat. Nah, dia punya sifat namanya hams, tapi nanti kita akan belajar. Tapi jangan semuanya huruf-huruf ketika nanti sukun ada anginnya, nggak semuanya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa huruf yang ketika dia sukun itu dia bisa keluar angin. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah tidak semua huruf-huruf yang kita baca itu melibatkan bibir. Jangan harokatnya kasroh, harokatnya fathah ya, A-nya, I-nya itu bibirnya kita maju-majuin tuh. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah yang tadi bibirnya maju adalah yang harokatnya dhammah saja. Nah, nanti ada huruf-huruf tetap yang bibirnya maju atau melibatkan bibir ketika dia diucapkan baik fathah maupun kasroh ataupun dhammah. Tapi nanti di video selanjutnya. Untuk video ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.